Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Media Pembelajaran Akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan soal kasus PPh pasal 21 khusus karyawan atau pegawai tetap. Nah, ilustrasi soal adalah sebagai berikut, seperti yang sudah tampil dalam layar teman-teman sekalian. Hermawan adalah seorang karyawan swasta yang dia mulai bekerja di PT Maju Abadi pada bulan Januari 2018 dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak. Gaji pokok Hermawan adalah sebesar 10 juta rupiah per bulan dengan tambahan tunjangan pada bulan Januari 2018 dari perusahaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia dapat tunjangan lembur sebesar 1 juta. Kemudian yang kedua, dapat tunjangan komunikasi sebesar 300.000. Kemudian ada tunjangan transport sebesar 500.000. Nah, selain itu, perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan. Jaminan kesehatan oleh perusahaan itu adalah 3%. Kemudian jaminan kecelakaan kerja oleh perusahaan itu 0,24%. Kemudian ada jaminan kematian oleh perusahaan itu 0,3%. Dan ada jaminan hari tua oleh karyawan. Jadi ini maksudnya yang dibayarkan oleh karyawan itu 2%. Lalu ada jaminan pensiun yang juga dibayarkan oleh karyawan sebesar 1%. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas Hermawan pada bulan Januari 2018? Nah, yang pertama kita merinci dulu dari soal yang ada di sebelah kiri ini, apa saja informasi yang sudah diberikan. Nah, di sini saya menggunakan Excel. Teman-teman bisa saja menggunakan manual ya, bisa menggunakan kertas atau yang lain. Di sini saya menggunakan Excel karena nanti tidak perlu menggunakan kalkulator dalam menghitung. Nah, di sini sudah saya list pokok-pokok yang akan kita isi. Misalnya di sini ya, Hermawan itu kan punya gaji pokok sebesar 10 juta. Nah, di sini sudah saya list ada gaji pokok. Kemudian ada tambahan-tambahan di sini tunjangan lembur, tunjangan komunikasi dan sebagainya. Nah, langsung saja. Yang pertama di sini gaji pokok Hermawan itu adalah 10 juta. Nah, maka di sini ada gaji pokok itu kita tulis menjadi 10 juta. Kemudian informasi yang selanjutnya, tambahan tunjangan pada bulan Januari 2018. Nah, di sini yang pertama ada tunjangan lembur. Tunjangan lembur sebesar 1 juta, maka ditulis 1 juta. Kemudian informasi yang selanjutnya ada tunjangan komunikasi sebesar 300.000. Kita tulis 300.000. Terakhir adalah tunjangan transport sebesar 500.000. Nah, berarti penghasilan dari pemberi kerja itu dalam bulan Januari ini kita jumlahkan semua dari gaji pokok sampai dengan tunjangan transport. Nah, berarti di sini totalnya ada 11.800.000. Kemudian, selain itu, perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, di mana menimbulkan iuran yang harus dibayarkan sebagai berikut. Yang pertama, jaminan kesehatan oleh perusahaan 3%.
Nah, perlu diketahui, jika ada persen seperti ini, berarti ini adalah 3% dari gaji pokok. Nah, berarti kita masukkan di sini jaminan yang dibayar oleh pemberi kerja. Pertama, jaminan kesehatan. Tadi adalah 3%. 3% dari gaji pokok yaitu 10 juta. Rp300.000. Kemudian jaminan kecelakaan kerja ini adalah 0,24%. Dikali gaji pokok 10 juta. Nah, teman-teman bisa menghitung menggunakan kalkulator jika mengerjakan secara manual atau di buku tulis. Kita dapat 24.000, kemudian jaminan kematian di sini 0,3%. Dari gaji pokok. Nah, di sini saya tulis hanya 3. Kenapa hanya 3? Karena ini merupakan iuran ini itu dibayarkan oleh perusahaan. Kalau dibayarkan oleh perusahaan, berarti dia menambah penghasilan. Jadi di sini hanya 3 yang menambah penghasilan. Lalu nanti yang kedua, yang 4 dan 5, ini kan ada keterangannya jaminan hari tua oleh karyawan. Jadi memang jaminan hari tua dan jaminan pensiun ini dibayarkan sendiri oleh karyawan. Jadi dia nanti akan mengurangi penghasilan. Kita jumlahkan terlebih dahulu di sini. Nah, ketemu 354.000, kemudian penghasilan bruto per bulan. Nah, berarti penghasilan bruto per bulan itu adalah total dari semua penghasilan, termasuk gaji pokok, ditambah tunjangan-tunjangan, dan ditambah jaminan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Maka di sini adalah penghasilan dari pemberi kerja per bulan tadi yang 11.800.000 ditambah dengan penghasilan ditambah total jaminan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, yaitu 354.000. Nah, maka diperoleh penghasilan bruto per bulan adalah 12.154.000. Kemudian kita lanjut ya. Tadi kan yang 3 ini dia sudah menambah penghasilan. Nah, kemudian jaminan-jaminan ini dibayarkan oleh karyawan. Maka di sini akan mengurangi penghasilan. Jelas ya di sini dibayarkan oleh karyawan. Nah, maka di sini nanti akan menjadi pengurang penghasilan. Yang pertama, biaya jabatan. Karena Hermawan itu merupakan karyawan swasta yang bekerja di PT Maju Abadi ya. Jadi memang oleh aturan perundang-undangan itu dikenai biaya jabatan sebesar 5%. Nah, ini sudah menjadi aturan ya, 5%. 5% dari penghasilan bruto. Nah, akan tetapi di sini ada catatan bahwa biaya jabatan ini maksimal dikurangi sebesar 500.000. Nah, andaikan nanti misalnya teman-teman menjumpai. Nah, nanti jika teman-teman menjumpai sebuah soal, kemudian menghitung biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, itu ketemu sebesar misalnya 700.000. Maka yang boleh dikurangkan di sini hanya maksimal 500.000. Walaupun kalau 5% dikalikan penghasilan bruto itu, nanti ketemunya tetap 700.000. Nah, begitu ya. Jadi, saya ulangi sekali lagi bahwa rumus biaya jabatan itu 5% dikali penghasilan bruto, dengan catatan yang boleh dikurangkan itu maksimal adalah 500.000 per bulan.
Nah, di sini 5% dari penghasilan bruto. Penghasilan brutonya 12.154.000. Nah, perhatikan ini kan ketemu angka 607.700 rupiah. Nah, maka di sini tidak diperbolehkan karena tadi catatannya adalah maksimal pengurangan adalah 500.000. Berarti ini saya ganti 500.000. Kemudian, jaminan hari tua yang dibayarkan oleh karyawan. Nah, ini di sini adalah 2% dikali dengan gaji pokok. Lalu di sini jaminan pensiun oleh karyawan itu 1% dari gaji pokok. Oh, ini 2% ya. Oke, 5%, 2%, 1% ya. Aduh, salah, sebentar. Ketemu 200.000, kemudian yang 1% ketemu 100.000. Nah, lalu pengurangan ini kita jumlahkan. Ketemu 800.000. Nah, kemudian dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang tadi, maka akan ketemu dengan penghasilan neto per bulan. Nah, di sini berarti tadi penghasilan bruto per bulan dikurangi dengan pengurang-pengurang yang ada di soal. Ketemu 11.354.000. Nah, kemudian karena ini per bulan, kita cari dulu untuk penghasilan neto per tahun. Berarti kita kalikan 12. Nah, ketemu 136.248.000. Nah, yang perlu dipahami dari teman-teman adalah soal di sini akan bervariasi ya. Ini adalah soal yang terdapat beberapa tunjangan, kemudian ada beberapa jaminan. Nah, andaikan di sini nanti hanya ada misalnya gaji pokok, kemudian hanya ada tunjangan 1, maka di sini hanya dijumlahkan ya gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan yang 1 itu. Nah, langsung ketemu dari penghasilan dari pemberi kerja per bulan berapa. Nah, sama juga jika misalnya nanti yang iuran ini nggak ada yang nomor 345, jadi cuma ada kesehatan sama jaminan kecelakaan, maka yang jadi yang ditambahkan di sini juga hanya 2 itu. Kalau misalnya nomor 345 tidak ada, berarti juga pengurangnya tidak ada. Pengurangnya hanya biaya jabatan saja. Nah, misalnya ada variasi soal lagi yang lebih simpel. Hermawan itu bekerja di suatu perusahaan, kemudian dia hanya menerima gaji pokok sebesar 10 juta. Hanya gaji pokok saja. Ya sudah, berarti itu sangat simpel sekali. Teman-teman tinggal di sini gaji pokoknya berapa, kemudian langsung dikalikan 12 karena kita mencari dulu penghasilan netonya dia per tahun. Seperti itu. Jadi silakan disesuaikan. Yang penting teman-teman bisa pahami dulu soalnya. Kemudian dirinci satu-satu informasi yang ada di soal itu apa saja. Nah, kita lanjut. Setelah ketemu penghasilan neto per tahun, maka kita akan mencari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi aturan yang terbaru itu untuk PTKP kawin atau status menikah itu sebesar 54 juta. Berarti di sini saya tulis 54 juta. Nah, kemudian
Karena mempunyai 2 orang anak, berarti oh ya, sebentar. Salah ya. Yang 54 juta itu bukan menikah, tapi untuk wajib pajak diri sendirinya. Jadi wajib pajak untuk Hermawan sendiri itu sebesar 54 juta. Nah, kemudian karena statusnya menikah atau kawin, maka ditambah sebesar 4.500.000. Nah, kemudian di sini Hermawan mempunyai 2 orang anak. Jadi memang tanggungannya 2 ya. Jadi di sini kita isi 2 dikalikan masing-masing tanggungan itu 4.500.000. Nah, maka didapat sebesar 9 juta. Nah, misalkan nanti teman-teman menemui soal statusnya menikah dan mempunyai 1 orang anak. Berarti 1 orang anak di sini tanggungannya hanya 1. Berarti di sini hanya 1 dikali dengan 4.500.000. Ya. Kemudian misalnya lagi Hermawan menikah dan belum punya anak. Berarti tanggungannya hanya tanggungan istri atau status menikah. Jadi tanggungan yang 2 ini tidak ada. Berarti hanya 54 juta ditambah dengan 4.500.000. Nah, misalnya lagi Hermawan itu single. Nah, berarti statusnya di sini dua-duanya ini tidak ada. Dihapus saja. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah kita jumlahkan besarnya PTKP. Ketemu 67.500.000. Ini adalah total penghasilan tidak kena pajak. Nah, kemudian setelah itu kita mencari yang namanya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini rumusnya adalah penghasilan neto per tahun dikurangi dengan PTKP. Jadi yang 136 juta sekian dikurangi dengan PTKP sebesar 67.500.000. Nah, teman-teman, tadi kan sudah ketemu ya PKP-nya 68.748.000. Nah, lapisan yang pertama itu 5% dikali sampai dengan 50 juta. Nah, karena di sini 68 juta sekian, maka di sini masih memenuhi syarat sampai dengan 50 juta. Kemudian yang kedua, karena ini kan masih sisa ya, karena di sini PKP 68 juta sekian, di sini sudah terpakai 50 juta. Nah, maka sisanya itu masukkan di lapisan kedua, yaitu 15% dikali sisanya. Nah, maka di sini 15% dikali dengan 18.748.000. Oke, sudah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu di sini, maka di sini tinggal kita jumlahkan. Nah, maka ketemu 5.312.200 rupiah ini PPh 21 terutang selama setahun atau 12 bulan. Nah, kemudian kita tinggal mencari selama sebulan, yaitu dibagi 12. Jadi yang setahun ini kita bagi 12. Nah, maka ketemu PPh terutang selama 1 bulan atau selama Januari 2018. Di sini diperoleh 442.683. Ya, nah di sini berarti dapat disimpulkan bahwa PPh 21 yang harus dipotong oleh PT Maju Abadi pada bulan Januari 2018 adalah, nah harusnya ini ya 442.683, tapi biasanya dibulatkan ke bawah menjadi dibulatkan ribuan ke bawah, jadi 442.000. Nah, demikian teman-teman cara mengerjakan soal PPh 21
itu khusus untuk karyawan atau pegawai tetap?